aparatur sipil negara tak boleh berpihak, menjunjung tinggi netralitas tak bersorak. Awasi bersama, ayo kita jaga, catat foto, rekam. Jika kau curiga, laporkan segera. Jikalaulah ada segala pelanggaran di pilakot kita. Jangan menyalahgunakan jabatan, semua aturan harus ditegakkan. Jika masyarakat melihat kecurangan, berani laporkan ke Bawaslu Semarang. Tak perlu lakukan Itu dia tadi pemirsa video klip dari rekan-rekan Bawaslu Kota Semarang untuk membahas tema mengenai netralitas ASN. Dan untuk membahasnya lebih dalam lagi, saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Arif Rahman dari Bawaslu Kota Semarang melalui Skype. Halo, apa kabar Mas Arif? Kabar, alhamdulillah baik. Terima kasih Mas Arif sudah bergabung bersama kami di spesial Dialog Metro TV Jateng dan DIY. Dan tadi kami sudah melihat secuplik video klip yang dibuat oleh teman-teman dari Bawaslu Kota Semarang, Mas. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, sebenarnya ini bagian dari kampanye untuk netralitas ASN atau seperti apa, Mas, video klip ini? Ya, jadi video klip ini memang sengaja kami buat berdasarkan apa yang menjadi representasi kami. Ditambah lagi, memang momentum pilkada ini kan sangat potensi dugaan pelanggaran itu terhadap netralitas ASN. Terutama khususnya di Kota Semarang, kita tahu bahwa petahana ini kan maju sebagai pasangan calon, sehingga potensi netralitas ASN itu sangat tinggi di Kota Semarang. Ini dorongan semangat itu, Mas, yang kita gaungkan kepada seluruh ASN Kota Semarang, sehingga konten pembuatan video ini menjadi satu kesatuan dalam hal sosialisasi dan pencegahan kami kepada masyarakat maupun kepada ASN itu sendiri. Baik, Mas Arif, kalau dari data Bawaslu ini saya dapat dari rekan Anda, dari Mas Naya Aminza ini, ada 8 ASN, Mas, sejauh ini yang sudah didapati atau kedapatan melanggar netralitas. Perkembangan kasusnya seperti apa, Mas, dari 8 ASN ini? Ya, dari 8 ASN ini, itu kan memang berdasar dari hasil temuan kami ya, Mas ya. Kami ini kan melakukan proses tracking pengawasan melalui media sosial. Baik. Yang ada sejumlah ASN yang dia diduga melanggar karena turut serta dalam kegiatan kampanye. Yang pertama itu berfoto bersama, kemudian ada juga dia berkomentar di media sosial, serta ada ajakan juga untuk nanti tanggal 9 Desember itu mendukung pasangan calon. Dan kesemua itu sudah kami proses penanganan pelanggaran dan sudah kami teruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang tembusannya juga sudah kita sampaikan ke Mendagri, kemudian ke Bawaslu RI, termasuk pemerintah kota, dalam hal ini pejabat sementara wali kota. Jadi kewenangannya Bawaslu adalah melimpahkan kasus ini ke Komisi ASN tadi, Pak, Mas Betul. Arif? Ya, jadi kan kami melakukan proses penanganan ya, Mas ya. Ya. Kemudian kita melakukan kajian, bahkan kajian itu juga di dalamnya ada proses klarifikasi. Nah, setelah proses itu kita yakini bahwa memang ini ada dugaan pelanggaran, kita teruskan. Bahasanya memang kita meneruskan hasil kajian itu kepada instansi terkait. Karena ini kan bagian dari pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Oke. Peraturan perundang-undangan lainnya itu kan menyangkut soal ASN itu sendiri. Baik, Mas Arif, tadi Mas Arif bilang bahwa ini adalah kasus yang didalami setelah mendapatinya di media sosial. Sebenarnya seluas apa, Mas, akses dari Bawaslu ini untuk ke media-media sosial yang dimiliki oleh para ASN? Ya, jadi kami kan yang utama adalah memonitor, melakukan pengawasan terhadap akun yang didaftar. Pertama itu ya, didaftar ke KPU. Kemudian akun pasangan calon. Nah, akun pasangan calon karena memang ini sudah masuk tahapan kampanye, sehingga biasanya
akun pasangan calon ini kan memberikan informasi-informasi ya terkait dengan kegiatan kampanye dan sebagainya, termasuk di dalamnya juga memuat soal program-program dan sebagainya. Nah, di situ nanti kita coba lihat apakah ada komentar yang komentarnya itu diduga adalah ASN itu sendiri, ya nanti kita track dari profilnya dan sebagainya. Jadi aksesnya sejauh ini kita melakukan ini Mas, melakukan intensitas pengawasan terhadap media sosial pasangan calon maupun akun yang didaftarkan ke KPU. Baik. Berarti dari sejauh ini hanya ASN Mas yang didapati melakukan pelanggaran ini, atau mungkin dari yang pihak-pihak lain juga sudah ada namun belum bisa dipublikasikan? Ya, sejauh ini memang masih baru ASN Mas. Untuk pihak-pihak lain kita memang belum dapatkan, bahkan laporan yang masuk ke kami pun belum ada. Baik, Mas, terkait dengan pilkada yang dilakukan di tengah pandemi, memang kita harus akui bahwa virtual ini memang menjadi salah satu cara yang paling efektif. Kemudian juga ada pelanggarannya juga pun dilakukan secara virtual. Apakah juga tetap melakukan Bawaslu tetap melakukan pemantauan di lapangan, Mas, untuk pelanggaran-pelanggaran yang serupa? Ya, jadi memang pengawasan untuk pilkada sekarang ini kan sangat berbeda ya dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Apalagi ditambah adanya pandemi sehingga ketentuan yang diatur di dalam PKPU itu harus dijalankan secara ketat. Salah satunya kegiatan kampanye itu dilakukan secara tatap muka, terbatas, dialog dengan kapasitas maksimalnya adalah 50 orang. Nah, trennya di Kota Semarang kita tahu ini kan ada model kampanye dengan cara media daring. Salah satunya dengan virtual box campaign ya. Virtual box campaign ini kami memaknai ini sebagai media ya, walaupun pasangan calonnya ini tidak hadir, tetapi medianya ini hadir. Nah, kehadiran media ini berpotensi menimbulkan kerumunan, menimbulkan peserta kampanye, sehingga kami juga sudah mengimbau kepada tim pemenangan agar kegiatan serupa ya virtual box campaign ini tetap mematuhi prosedur, yakni mengajukan surat pemberitahuan kampanye, kemudian ada surat pernyataan dari rumah atau tempat yang akan mengadakan kegiatan kampanye. Ya. Selanjutnya nanti ada rekomendasi dari gugus tugas, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Baik. Nah, status dari Dinas Kesehatan ini nanti akan menyampaikan apakah di lokasi ini keberatan atau tidak keberatan dari kacamata pandemi. Nanti kalau syarat-syarat itu sudah terpenuhi, maka dari pihak kepolisian akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan atau biasa kita kenal STTP. Begitu, Mas. Oke, baik. Mas Arief, kita jeda sejenak dulu, Mas Arief. Tapi masih ada sejumlah informasi yang masukkan sejumlah pertanyaan yang masih akan saya ajukan di paruh selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, spesial dialog Metro TV Jateng DIY akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di spesial dialog Metro TV Jateng dan DIY bersama Mas Arief Rahman, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang. Mas Arief masih bersama kami? Masih, Mas Noval. Ya, Mas Arief, tadi pada saat kita membahas netralitas ASN ada satu pertanyaan yang saya belum sempat tanyakan. Kenapa masih ada ASN yang melakukan pelanggaran, Mas? Padahal kan ini sudah disosialisasikan sejak jauh-jauh hari. Apakah ini memang ketidaktahuan ASN itu kalau hal tersebut adalah sebuah pelanggaran yang tidak merepresentasikan netralitas atau seperti apa, Mas, dari keterangan para ASN ini? Ya, terima kasih, Mas. Jadi kami juga nggak bisa mengandai-ngandai ya terkait dengan kenapa ASN ini kok masih nekat, bahasanya begitu ya, tidak netral begitu ya. Karena kami sendiri sudah sangat yakin surat himbauan bahkan kegiatan kita pernah langsungkan itu untuk deklarasi netralitas ASN, kita mengundang seluruh kelurahan di Kota Semarang, ada 177 kelurahan, yang mana di situ juga banyak materi-materi yang sudah kita sosialisasikan. Bahkan jajaran kami di tingkat kecamatan, Panwascam, Panwaskel,
kami minta berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Artinya kalau di tingkat Panwascam itu berkoordinasi dengan camat, kemudian di tingkat kelurahan berkoordinasi dengan kelurahan, ya, untuk mensosialisasikan hal-hal terkait dengan ini. Nah, artinya upaya pencegahan sosialisasi secara masif ini sudah intensif kami lakukan. Nah, terkait dengan masih adanya ya ASN yang kemudian tidak netral, ya ini menjadi upaya kami untuk melakukan penanganan pelanggaran, begitu, Mas. Baik. Jadi sosialisasi sudah dilakukan, ini hanya terkait dengan pribadinya masing-masing ASN itu tadi ya, Mas Arief ya? Bisa jadi, Mas. Oke, Mas Arief, selain netralitas ASN yang bisa kita garis bawahi juga ini adalah tentang politik uang yang memang di setiap pemilihan ini selalu menjadi hal yang diwaspadai baik itu oleh KPU, kemudian Bawaslu dan juga sejumlah pihak. Sampai saat ini di Bawaslu Kota Semarang sendiri apakah sudah menerima laporan adanya praktik politik uang dari masyarakat, Mas? Ya, jadi tahapan kampanye ini kurang lebih sudah berlangsung sekitar 16 hari ya, semenjak ditetapkan tahap masa kampanye. Memang sampai dengan hari ini belum ada, Mas, laporan terkait dugaan politik uang. Kalau dari Bawaslu sendiri sudah menemukan, Mas? Artinya bukan yang dari laporan ya, tapi yang dari temuan Bawaslu sendiri apakah sudah ada? Ya, jajaran kami memang belum menemukan, Mas, praktek politik uang yang terjadi. Dan perlu juga kami sampaikan, untuk politik uang di Pilkada ini kan berbeda dengan pemilu 2019 ya. Kalau di Pilkada ini spesifik subjeknya itu adalah setiap orang. Sedangkan kalau pemilu 2019 itu hanya menyangkut pelaksana kampanye, tim kampanye, kemudian peserta kampanye, peserta pemilu itu sendiri. Nah, kalau di Pilkada ini spesifik setiap orang, tidak hanya pemberi, ya, penerimanya juga dikenai sanksi ya, sesuai pasal 187A ayat 1 Undang-Undang 10. Baik. Begitu, Mas Bapak. Baik, Mas Arief, kami ingin tahu, Mas Arief, bagaimana masyarakat ini bisa membedakan antara bantuan yang sering dialirkan, terutama saat pandemi seperti ini, Mas, yang benar-benar bantuan dan juga yang ada kedok politik uang. Seperti apa kita bisa membedakannya, Mas? Ya, jadi di dalam PKP itu kan jelas ya, terkait dengan kegiatan kampanye itu bisa menyertakan apa yang namanya bahan kampanye. Nah, bahan kampanye itu sudah rigid diatur, termasuk di dalamnya ada kaos, kemudian ada lagi yang terkait dengan PKPU terbaru ini bisa masker, hand sanitizer itu bisa menjadi bagian dari bahan kampanye. Nah, tetapi fakta di lapangan bisa jadi kita nanti akan menemukan ini praktek-praktek kegiatan yang mana pemberiannya itu tidak dalam bentuk bahan kampanye, tapi berupa sembako begitu ya, berupa sembako atau bahan pokok lainnya itu. Nah, pemberian ini berpotensi melanggar soal politik uang, Mas. Oke. Karena di 187A ya, itu kan ada 4 poin ya. Jadi pemberian itu tidak hanya dalam bentuk uang, tapi ada materi lainnya ya. Itu menyangkut warga negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi agar tidak menggunakan hak pilih. Artinya ada orang yang memberikan sesuatu kemudian Anda golput saja, itu masuk kategori politik uang. Kemudian menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah. Wes, Anda nanti memilih, tapi tolong nanti dirusak surat suaranya. Ini ada pemberian, itu juga termasuk politik uang. Jadi ada kategorisasi ya, kategorisasi tertentu yang memang diatur dalam 187A ini mengatur soal politik uang. Begitu, Mas Bapak. Baik, lalu kalau kita mau melaporkannya, Mas, sudah menerima pemberian seperti itu tadi, kemudian kita ingin menjadikannya sebagai barang bukti, apakah itu bisa, Mas, kemudian dilaporkan ke Bawaslu dan bagaimana mekanismenya, Mas? Ya, bisa, Mas. Jadi kami juga kan menggunakan media sosial ya. Menggunakan media sosial untuk masyarakat ini bisa berpartisipasi. Tidak hanya media sosial, kami juga mempunyai nomor aduan ya. Ini mungkin bisa sekalian masyarakat Kota Semarang atau Jawa Tengah secara umumnya bisa mencatat ke nomor aduan kami. Ada di 081 31 666
5996. Saya ulangi, 081 31 666 5996. Jadi nanti bisa disampaikan dulu Mas informasi awalnya ke kami, nanti kami akan menindaklanjuti untuk melengkapi secara syarat formil maupun materialnya. Baik. Lalu bagaimana nanti Mas akhirnya mekanisme ini berjalan? Perlu berapa hari laporan ini bisa langsung ditindaklanjuti dan kemudian apakah ini sudah ada kerjasama dengan kepolisian Mas? Ya, jadi pihak kepolisian maupun kejaksaan itu kan kalau dengan Bawaslu itu ada namanya Sentra Gakumdu ya. Ini dugaan yang mengarah ke pidana. Jadi kalau temuan atau laporan yang mengarah pada dugaan pelanggaran pidana, kejaksaan dan kepolisian nanti akan kita libatkan. Nah, soal waktu penanganan itu kan 3+2 atau bisa dibilang 5 hari kerja. Ya, 5 hari kerja, 5 hari kerja, 5 hari kalender, maaf, 5 hari kalender untuk melakukan penanganan pelanggaran. Oke, baik. Mas Arief, kita jeda sejenak. Mas Arief, nanti kita akan membahas tema lainnya, terutama dengan perekrutan petugas ya Mas ya di tengah pandemi seperti ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, spesial Dialog Metro TV Jateng DIY akan segera kembali usai jeda berikut ini. Didukung oleh Anda kembali bergabung bersama kami di spesial Dialog Metro TV Jateng DIY dan juga masih bersama dengan Mas Arief Rahman dari Bawaslu Kota Semarang. Mas Arief, sebelum kita memasuki tema yang selanjutnya, ini saya kebetulan mendapatkan sebuah pertanyaan Mas dari seorang rekan saya. Bagaimana Bawaslu bisa mendorong masyarakat Mas untuk tidak tergiur dengan politik uang seperti ini, terutama di tengah pandemi di mana bantuan ini sangat diperlukan oleh masyarakat? Ya, jadi kami tetap akan melakukan upaya pencegahan Mas ya. Pertama pencegahan, yang kedua kita akan lakukan sosialisasi secara masif. Nah, sosialisasi ini kan bagian dari penyadaran akan bahaya politik uang. Karena tadi aturan di dalam undang-undangnya pun sudah jelas, 187A ayat 1 itu memuat soal sanksi pidana di situ. Bahkan subjeknya juga setiap orang. Jadi tetap upayanya kita akan lakukan sosialisasi Mas. Soal penyadaran ini kan kembali kepada subjeknya ya, tetapi kami sebagai kelembagaan yang diberi amanat untuk melakukan pengawasan, ya tidak kurang-kurangnya kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun akan tersadar untuk ya berpikir ulang apabila mau menerima uang maupun barang materi lainnya yang itu bisa mengarah politik uang. Begitu Mas Noval. Baik. Mas, terkait dengan pilkada yang dilakukan di tengah pandemi seperti saat ini, apakah sudah ada mekanisme khusus dan berbeda untuk perekrutan petugas yang nanti akan bertugas selama pilkada, Mas? Ya, jadi saat ini memang kami sedang gencar-gencarnya ya membuka pendaftaran pengawas TPS. Karena perlu kita ketahui juga di Kota Semarang ini ada 3.447 TPS. Ini terbesar dari 21 kabupaten kota. Kota Semarang ini termasuk terbesar jumlah TPS-nya. Dan update terkait dengan jumlah pendaftar sampai dengan hari ini ada sekitar 2.500. Jadi masih ada sisa kurang lebih 900-an ya yang masih kita butuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mendaftar sebagai pengawas TPS. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa di dalam pedoman pembentukan pengawas TPS itu ada syarat minimal. Syarat minimal pendaftar di tiap TPS itu adalah dua, salah satunya untuk mengantisipasi apabila yang terpilih nantinya berhalangan atau yang terpilih nanti terganggu kesehatannya. Jadi kita masih membuka seluas-luasnya ya kepada masyarakat Kota Semarang, terutama yang memenuhi syarat. Nah ini syaratnya ini perlu juga saya sampaikan Mas Noval. Ya. Jadi minimal usianya 25 tahun ya. Minimal usia 25 tahun, kemudian pendidikan SMA sederajat. Yang selebihnya mungkin terkait dengan tidak pernah sebagai anggota partai politik, tidak sebagai partisan, begitu ya. Jadi
prosesnya nanti ada pendaftaran, kemudian pemberkasan, ada juga nanti ada proses wawancara yang dilakukan oleh jajaran kami di tingkat kecamatan maupun dibantu oleh Panwaslu kelurahan. Saat ini sedang berlangsung, Mas. Dan pendaftaran sampai dengan 15 Oktober. Jadi ini tersisa 3 hari lagi ya. Jadi kami berharap masyarakat Kota Semarang ini antusias untuk menyambut pelaksanaan pilkada ini dengan terlibat aktif sebagai pengawas TPS yang nanti akan bekerja selama 30 hari. Jadi bekerjanya 23 hari sebelum hari H, 7 hari setelah hari H. Baik. Jadi termasuk nanti keterlibatan teman-teman pengawas TPS ini untuk kita mintai bantuannya dalam hal penertiban alat peraga kampanye. Begitu Mas Nopal. Baik, Mas Arief, dari keterangan yang Mas Arief sampaikan tadi mungkin pemirsa ada yang tertarik tapi masih bertanya-tanya. Sebenarnya nanti kalau saat bertugas apakah dibekali APD atau APD membawa sendiri dan apa saja yang diberikan oleh Bawaslu bisa disampaikan, Mas Arief? Ya, betul. Ini menarik ini. Jadi dalam proses pendaftaran, pemberkasan, kemudian wawancara, apabila pengawas yang sudah mendaftar ini dinyatakan terpilih, yang pertama langkah Bawaslu adalah melakukan rapid test, Mas. Kita akan lakukan rapid test untuk mengetahui apakah jajaran pengawas TPS di Kota Semarang ini posisinya reaktif atau non reaktif. Kalau nanti dinyatakan non reaktif, maka subjek pengawas TPS ini sudah bisa diaktifkan sebagai pengawas TPS untuk melakukan pengawasan. Nah, apa saja yang dibekali? Selain buku panduan sudah pasti ya Mas ya, buku panduan pengawasan itu sudah pasti karena hal-hal yang menyangkut apa saja diawasi itu nanti ada di buku panduan. Baik. Nah, terkait dengan protokol kesehatan, kita nanti akan membekali face shield, kemudian masker, kemudian sarung tangan, kemudian satu lagi face shield, sarung tangan, masker, 3 hal itu Mas yang nanti akan dibekali pada teman-teman pengawas TPS. Baik, jadi sudah ada APD standar ya Mas ya? APD standarnya sudah kita sediakan. Bagaimana lalu petugas bisa membekali dirinya dan juga orang-orang yang datang ke TPS untuk bisa menerapkan protokol kesehatan, Mas? Apakah sudah ada pelatihan sebelumnya nanti? Ya, pastinya Mas. Pastinya nanti setelah nanti terpilih, maka akan dilakukan bimbingan teknis. Setelah bimbingan teknis, ya termasuk di dalamnya terkait dengan itu ya, kepatuhan protokol. Karena pengawas TPS ini saya yakin mempunyai tugas berat Mas ya, terutama memastikan apakah nanti ya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara itu tidak melanggar protokol COVID. Salah satunya itu, sehingga kami benar-benar nantinya akan membekali pengawas TPS kami ini benar-benar paham betul apa sih yang dimaksudkan protokol kesehatan. Baik. Terutama pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitu Mas Novel. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Arief Rahman dari Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang telah bergabung bersama kami. Pemirsa, itu dia akhir dari spesial Dialog Metro TV Jateng dan DIY hari ini. Jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan informasi kami yang lain di kanal YouTube kami Metro TV Jateng dan DIY. Akhir kata, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini, saya Noval Rosa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Saya ingat satu Mbak Sri ya. Pak RT, tadi mereka Pak RT jaga jarak, mungkin tidak disemprot bakule. Oh, G. Niki sesuai dengan protokol kesehatan Mbak Sri nggih. Nggih to, Pak. Saking pundi Pak RT? Niki saking dalamnya Pak Lurah, Mas Dut. Rapat acara koordinasi pilkada. Nah, iki bahas apa Pak? Klasik dan Dut.